Di tengah malam yang sunyi, sekelompok teman memutuskan untuk menguji keberanian mereka dengan mengunjungi TPU Jeruk Purut yang terkenal angker. Namun, apa yang mereka anggap hanya sebagai ujian nyali berubah menjadi perjuangan hidup dan mati melawan sosok tanpa kepala yang tak pernah berhenti mengintai. Teror semakin mendalam ketika mereka menyadari bahwa kutukan yang menghantui tempat itu bukan hanya cerita, melainkan ancaman nyata. Apakah mereka akan bisa menghentikan roh yang terperangkap, atau akan menjadi korban berikutnya dalam permainan kegelapan ini? Hook ini mengundang rasa penasaran dan ketegangan, membuat pembaca ingin segera mengetahui bagaimana perjalanan mereka mengungkap misteri dan bertahan hidup di tengah teror yang semakin kuat. Misteri Lawang Sewu. Kereta yang mereka tumpangi akhirnya tiba di stasiun Tawang, Semarang. Kevin menghirup udara kota yang sedikit lembab, bercampur aroma hujan yang turun beberapa jam sebelumnya. Bersama 4 sahabatnya, Rina, Aris, Dinda, dan Bayu. Ia bersemangat untuk menghabiskan liburan dengan menjelajahi tempat-tempat bersejarah. Jadi, tujuan pertama kita tetap Lawang Sewu kan? Tanya Bayu sambil merentangkan tangan, meregangkan tubuh setelah perjalanan panjang. Ya, mumpung masih sore, biar kita bisa lihat jelas sebelum gelap, jawab Aris. Mereka segera memesan taksi online dan meluncur ke Lawang Sewu. Perjalanan hanya memakan waktu sekitar 15 menit. Begitu tiba di depan bangunan megah itu, mereka terdiam. Bangunan kolonial tua itu berdiri kokoh dengan arsitektur khas Eropa. Deretan jendela tinggi yang berjajar rapi membuat tempat itu tampak anggun, tetapi ada aura misterius yang menyelimutinya. Indah, tapi agak menyeramkan juga ya, gumam Dinda. Mereka melangkah masuk ke halaman, disambut oleh seorang penjaga tua berbadan kurus dengan tatapan tajam. "Kalian mau masuk?" tanya pria itu dengan suara serak. "Iya, Pak. Kami ingin melihat-lihat," jawab Kevin. Pria itu mengangguk, tetapi ekspresinya tampak ragu. "Boleh, tapi jangan macam-macam di dalam. Jangan pisah dari rombongan, dan jangan coba-coba masuk ke tempat yang dilarang." Mereka saling pandang, lalu mengangguk. Setelah membayar tiket masuk, mereka mulai menjelajahi bangunan itu. Saat melangkah ke dalam, hawa dingin segera menyelimuti tubuh mereka, seolah ada sesuatu yang menyambut kedatangan mereka. Namun, tak satu pun dari mereka yang menyadari bahwa dari jendela lantai atas ada sepasang mata yang mengawasi setiap langkah mereka. Mereka berjalan perlahan di dalam Lawang Sewu, mengamati setiap sudut bangunan yang terasa begitu sunyi meski di luar masih sore. Beberapa turis lain tampak sibuk berfoto, tetapi entah mengapa suasana tetap terasa mencekam. Seorang pemandu wisata datang mendekat. Ia adalah pria parubaya dengan seragam rapi dan name tag bertuliskan Pak Hadi. "Kalian ingin mendengar sejarah tempat ini?" tanyanya ramah. "Tentu, Pak," jawab Rina dengan antusias. Pak Hadi mengangguk dan mulai bercerita. Lawang Sewu dibangun pada tahun 1904 sebagai kantor administrasi kereta api Hindia Belanda. Saat Belanda pergi dan Jepang masuk, tempat ini berubah menjadi penjara dan lokasi penyiksaan. Banyak tahanan yang tidak pernah keluar dari ruang bawah tanahnya. Kevin menelan ludah. "Maksudnya?" Pak Hadi tersenyum tipis. "Mereka dibunuh. Beberapa dipenggal, ada yang disiksa sampai mati. Konon arwah mereka masih bergentayangan di sini." Dinda merinding. Ia merasa udara di sekelilingnya semakin dingin. "Benarkah, Pak? Ada yang pernah melihat mereka?" Pak Hadi menatapnya tajam. "Sering. Bahkan kadang mereka menampakkan diri di depan pengunjung." Tiba-tiba, suara ketukan terdengar dari lorong sebelah. Mereka serempak menoleh, tetapi tidak ada siapa-siapa di sana. Pak Hadi menghela napas.
Sepertinya mereka tahu kita sedang membicarakan mereka. Suasana semakin mencekam. Tanpa mereka sadari, bayangan hitam tipis melintas di belakang mereka. Sekilas terlihat di pantulan kaca jendela tua yang berdebu. Langit Semarang mulai gelap ketika Kevin dan teman-temannya duduk di tangga utama Lawang Sewu. Para pengunjung lain sudah pergi. Hanya menyisakan mereka dan beberapa penjaga yang berpatroli. "Jadi, kita benar-benar akan bertahan di sini malam ini?" tanya Dinda dengan suara ragu. Aris menyeringai. "Ini kesempatan langka. Kita bisa merasakan sendiri suasana angker Lawang Sewu di malam hari." Mereka berjalan kembali ke dalam gedung. Cahaya lampu redup menciptakan bayangan panjang di lantai, membuat suasana semakin suram. Sesekali, suara derit kayu terdengar dari langit-langit, seolah ada yang berjalan di atas mereka. Saat mereka memasuki aula utama, angin dingin tiba-tiba berhembus, meskipun semua jendela tertutup rapat. Dinda memeluk tubuhnya, merasakan bulu kuduknya berdiri. "Kalian dengar itu?" bisik Bayu tiba-tiba. Mereka terdiam. Dari lorong sebelah kiri, terdengar suara langkah kaki pelan, menyeret di lantai, diikuti suara bisikan samar yang tidak mereka mengerti. Kevin menelan ludah. Mungkin penjaga. Namun, saat mereka mengintip ke lorong, tidak ada siapa-siapa. Hanya lorong panjang yang gelap dan berdebu. Rina menggenggam lengan Kevin erat. "Aku gak suka ini." Tiba-tiba, lampu di lorong berkedip-kedip, lalu mati seketika. Ruangan itu pun tenggelam dalam kegelapan. Suara langkah kaki kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. Napas mereka tercekat saat suara itu berhenti tepat di belakang mereka. Tanpa berani menoleh, mereka tahu mereka tidak sendirian di sana. Lampu kembali menyala, tetapi suasana tetap mencekam. Kevin mencoba mengatur napas, matanya menatap sekeliling dengan gelisah. "Jangan pisah," kata Bayu. "Kita tetap bersama." Mereka berjalan ke salah satu ruangan besar di lantai 2. Mencoba mencari tempat yang lebih terang. Ruangan itu penuh dengan jendela-jendela tinggi, memberi pemandangan ke halaman luar yang gelap. Saat Kevin menoleh ke salah satu jendela, dadanya langsung terasa sesak. Bayangan hitam berdiri di luar, menatap ke dalam. Ia mundur selangkah. "Guys, kalian lihat itu?" Rina mengikuti arah pandangan Kevin. Wajahnya langsung pucat. Itu apa?" Mereka semua menatap ke jendela yang sama. Bayangan itu masih ada di sana, tetapi semakin jelas bentuknya. Sosok tinggi, kurus, dengan mata hitam pekat tanpa bola mata. Dinda menutup mulutnya untuk menahan jeritan. Ini bukan manusia. Mendadak, sosok itu bergerak. Dengan cepat, ia melesat ke samping, menghilang dari jendela. Namun sebelum mereka bisa bernapas lega, suara ketukan pelan terdengar dari luar jendela, seperti ada yang meminta izin untuk masuk. Ketukan itu semakin lama semakin keras. Brak! Jendela terbuka sendiri dengan keras. Angin dingin berhembus masuk, membawa serta bisikan yang menyeramkan. Saat itu mereka sadar, sesuatu sedang mengawasi mereka sejak awal. Angin dingin dari jendela yang terbuka tadi masih menusuk kulit mereka. Tetapi ketukan itu sudah berhenti. Suasana tetap mencekam. Napas mereka masih berat ketika Kevin melihat sesuatu di ujung ruangan, sebuah pintu kayu tua yang tampak berbeda dari yang lain. "Apa itu?" tanya Aris, mendekati pintu dengan hati-hati. Bayu menyorotkan senter ponselnya ke arah pintu. Lapuk dan berdebu, dengan gagang besi yang sudah berkarat. Namun, yang paling menarik perhatian mereka adalah tulisan samar yang terukir di atasnya. "Dilarang masuk." "Kenapa pintu ini terlihat seperti disembunyikan?" bisik Rina. Dinda menelan ludah. "Jangan-jangan ini jalan ke bawah tanah?" Rasa penasaran mereka semakin kuat. Dengan sedikit ragu, Kevin mencoba membuka pintu itu. Awalnya sulit,
Tetapi setelah didorong bersama-sama, pintu tua itu berderit pelan, mengeluarkan suara menyayat yang menggema di dalam ruangan. Udara pengap langsung menyambut mereka. Tangga batu menurun ke dalam kegelapan. "Kita beneran mau masuk?" tanya Dinda dengan suara gemetar. "Sudah terlanjur," jawab Bayu, mencoba terdengar berani. Satu persatu, mereka melangkah ke bawah. Cahaya dari senter ponsel mereka menyoroti lorong sempit yang lembab dan berbau tanah. Dindingnya terbuat dari batu, penuh dengan bercak hitam dan merah kecoklatan yang mengering seperti bekas darah. Mereka terus berjalan hingga sampai di sebuah ruangan besar. Di sana, mereka melihat sesuatu yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Rantai besi berkarat menggantung di dinding. Beberapa masih terkunci ke borgol. Di sudut ruangan ada kursi kayu tua dengan bekas goresan dan bercak gelap. Lantai dipenuhi benda-benda yang terlihat seperti alat penyiksaan. Rina menutup mulutnya, menahan mual. Ya Tuhan, ini benar-benar tempat penyiksaan. Tiba-tiba terdengar suara berdecit dari belakang mereka, seperti ada yang menyeret rantai di lantai. Jantung mereka serentak berdegup kencang. Mereka tidak sendiri di bawah sini. Mereka terpaku di tempat. Telinga mereka menangkap suara samar yang semakin jelas. Suara rantai yang terseret di lantai, diikuti oleh langkah kaki yang pelan, mendekat dari lorong gelap di depan mereka. Kevin menyorotkan senter ke arah suara itu, tetapi tidak ada siapapun di sana. "Siapa itu?" panggil Aris, suaranya bergetar. Tidak ada jawaban. Yang terdengar justru suara bisikan halus, bergema di seluruh ruangan. Suara itu tidak seperti bahasa yang mereka kenal. Kata-kata yang diucapkan terdengar kasar, mendesak, seperti perintah, atau mungkin kutukan. Bayu menelan ludah. "Ini nggak masuk akal, kita harus keluar dari sini." Saat mereka berbalik, suara langkah kaki tiba-tiba menjadi lebih cepat, seolah sesuatu sedang berlari ke arah mereka. Rina berteriak, "Lari!" Mereka berhamburan keluar dari ruangan, berusaha menaiki tangga kembali ke atas. Namun, langkah mereka terasa berat, seolah ada sesuatu yang menarik mereka ke bawah. Kevin hampir sampai di pintu ketika tiba-tiba ia merasakan dorongan kuat di punggungnya. Ia jatuh ke depan, menabrak Aris. Pintu yang tadi terbuka perlahan mulai menutup sendiri. Bayu berusaha menahannya, tetapi tenaga tak terlihat itu lebih kuat. Dalam hitungan detik, pintu tertutup rapat dengan suara keras. Mereka kini terperangkap di dalam lorong bawah tanah yang gelap, bersama dengan sesuatu yang tak terlihat, dan suara bisikan itu semakin dekat. Bayu tiba-tiba berteriak dan menunjuk ke sudut ruangan. "Itu! Ada seseorang di sana!" Semua menoleh dengan cepat. Di sudut ruangan yang remang-remang, mereka melihat sosok pria berpakaian seragam Belanda berdiri dengan kaku. Wajahnya pucat pasi, matanya kosong, dan seragamnya berlumuran darah. Dinda menutup mulutnya, menahan jeritan. Sosok itu hanya diam, tetapi hawa dingin tiba-tiba menyeruak ke seluruh ruangan. Kevin bisa merasakan jantungnya berdebar kencang. Itu bukan manusia," bisiknya. Rina menggenggam lengan Kevin erat. "Apa yang harus kita lakukan?" Sosok prajurit itu tiba-tiba bergerak. Tubuhnya bergetar hebat, seperti terguncang oleh sesuatu yang tak terlihat. Dari bibirnya yang membiru, keluar suara serak yang terdengar seperti rintihan. "Ze hebben ons vermoord." Mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya, tetapi suara itu membuat dada mereka semakin sesak. Tiba-tiba, lampu ponsel mereka berkedip-kedip, lalu mati bersamaan. Di dalam kegelapan, mereka bisa mendengar langkah kaki berat mendekat. Brak! Pintu keluar di ujung lorong tiba-tiba tertutup sendiri dengan suara menggelegar. "Keluar dari sini sekarang juga!" teriak Aris. Mereka berhamburan berlari menuju pintu.
Tetapi saat mencoba membukanya, pintu itu tidak mau bergerak. Seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menahannya. Di belakang mereka, suara derit rantai kembali terdengar. Ketika mereka menoleh, sosok prajurit itu sudah menghilang. Tetapi, bisikan mengerikan masih bergema di ruangan itu. Dan saat mereka saling berpandangan, satu hal baru mereka sadari, Bayu tidak lagi bersama mereka. "Bayu! Bayu, kamu di mana?" Kevin berteriak panik. Suaranya menggema di lorong sempit. Dinda memutar tubuhnya. Matanya mencari ke setiap sudut. "Dia tadi ada di sini. Aku yakin. Tidak mungkin dia keluar tanpa kita sadari," bisik Rina dengan suara gemetar. Aris menyalakan kembali senter ponselnya. Cahaya redup menyapu ruangan, tetapi Bayu tidak terlihat dimanapun. Namun, sesuatu yang lain muncul. Di lantai berdebu, ada jejak kaki yang mengarah ke lorong lebih dalam. Jejak itu berhenti tiba-tiba, seolah Bayu lenyap begitu saja. "Ini nggak masuk akal," gumam Kevin. Tiba-tiba, suara samar terdengar. Bukan suara langkah kaki, tetapi bisikan aneh dari kejauhan. "Bantu aku." Semua terdiam. "Dengar itu?" Rina menahan napas. "Tolong, aku di sini." Suara itu terdengar seperti suara Bayu, tetapi ada sesuatu yang tidak wajar, seperti bergema dari dimensi lain. Aris mencoba menenangkan diri. "Bayu, jawab kalau kamu bisa dengar kita." Namun, yang mereka dapatkan hanya keheningan. Kevin menggertakkan giginya. "Kita nggak bisa biarkan dia sendirian, kita harus cari dia." Mereka pun melangkah maju, mengikuti suara itu, semakin jauh masuk ke dalam lorong. Mereka tidak tahu bahwa semakin dalam mereka melangkah, semakin sulit bagi mereka untuk kembali. Aris berjalan lebih dulu, menyorotkan senter ponselnya ke setiap sudut lorong. Suasana semakin sunyi, hanya terdengar napas mereka yang tersengal. Di tengah perjalanan, ia menemukan sesuatu yang aneh. Sebuah meja kayu tua dengan lembaran kertas berserakan di atasnya. "Ini apa?" Aris menggumam, lalu mengambil salah satu kertas yang sudah menguning dan sobek di beberapa bagian. Kevin mendekat dan membaca dengan saksama. "Ini catatan dari seseorang?" Dinda menatap tulisan itu dengan hati-hati. Sepertinya ini diari milik seseorang yang pernah terjebak di sini. Mereka membaca perlahan. Tulisannya samar, tetapi beberapa kalimat terlihat jelas. "Mereka tidak akan membiarkan kita keluar. Lawang Sewu bukan hanya gedung, ini adalah penjara bagi arwah yang terperangkap di dalamnya. Satu persatu kami menghilang. Aku bisa mendengar suara mereka di dalam dinding, di dalam lorong yang tak terlihat oleh mata manusia. Jangan pernah berbicara dengan mereka. Jika kau menjawab panggilan mereka, kau akan terseret ke dunia mereka." Rina membekap mulutnya, tubuhnya bergetar. Astaga, ini artinya Bayu mungkin sudah berada di dunia mereka. Kevin mengepalkan tangan. "Kita harus menemukannya. Bagaimana cara membawa dia kembali?" Aris membalikkan kertas-kertas itu dengan cepat, berharap menemukan petunjuk. Akhirnya, di halaman terakhir, ada tulisan yang berbeda. Gerbang dimensi itu terbuka saat ketakutan mereka semakin kuat. Jika kau ingin menyelamatkan seseorang, kau harus menghadapi kegelapan itu sendiri. Mereka saling bertatapan. Ini bukan hanya tentang mencari Bayu. Ini tentang menghadapi sesuatu yang selama ini bersembunyi dalam bayang-bayang Lawang Sewu. Dan mereka tahu, tidak ada jalan kembali. Ketika mereka melangkah lebih jauh, suasana di sekitar mereka perlahan berubah. Udara menjadi lebih berat. Dinding batu yang mereka lewati terasa berbeda, lebih gelap, lebih lembab. Kemudian, semuanya terjadi begitu cepat. Saat mereka memasuki sebuah ruangan luas dengan pilar-pilar tinggi, tiba-tiba lantai di bawah mereka bergetar hebat. "Dinda, hati-hati!" Rina menarik tangan Dinda saat hampir terjatuh. Ruangan itu berubah. Cahaya di sekitar mereka meredup, udara menjadi lebih dingin, dan tiba-tiba
suara jeritan menggema di sekeliling mereka. Mereka terdiam, menyaksikan sesuatu yang seharusnya tidak mereka lihat. Di depan mereka, bayangan samar mulai muncul. Sosok-sosok manusia dengan tubuh kurus dan wajah penuh luka berdiri dalam barisan. Mereka mengenakan pakaian lusuh, tangan mereka terikat rantai, dan wajah mereka dipenuhi ketakutan. Seorang pria berbaju militer Jepang berdiri di depan mereka. Wajahnya penuh kemarahan. Dengan gerakan cepat, ia mengangkat pedangnya tinggi ke udara. Kemudian, brak! Suara itu menggema di seluruh ruangan. Darah mengucur dan jeritan kesakitan terdengar di mana-mana. Dinda menutup matanya. Tubuhnya bergetar hebat. Kita melihat masa lalu. Kevin menatap pemandangan mengerikan itu dengan napas memburu. Ini bukan sekadar tempat berhantu. Kita telah masuk ke dalam kenangan kelam Lawang Sewu. Aris melangkah mundur, tetapi saat ia menoleh ke belakang, jantungnya hampir berhenti berdetak. Di belakang mereka, Bayu berdiri dengan wajah kosong. Tatapannya kosong seperti orang yang sudah kehilangan jiwanya. Dan dari balik bayangan, sesuatu yang lain juga mengawasi mereka. Dinda terjatuh ke lantai, tubuhnya gemetar setelah melihat sosok Bayu berdiri dengan tatapan kosong. Namun, Kevin segera menariknya berdiri. Kita nggak boleh diam di sini. Kita harus cari cara keluar, seru Kevin. Rina, yang memperhatikan sekeliling dengan senter ponselnya, tiba-tiba melihat sesuatu di dinding. Lihat ini, katanya, menunjuk ukiran aneh yang terlihat samar di tengah batu bata tua. Mereka semua mendekat. Simbol itu berbentuk lingkaran dengan tulisan yang tidak mereka mengerti, tetapi ada gambar kunci di tengahnya. Ini pasti petunjuk, ujar Aris. Kalau benar ada kunci di sini, berarti kita bisa membuka portal kembali ke dunia nyata. Tiba-tiba, Bayu yang tadi diam mulai berbicara dengan suara yang bukan miliknya. Kalian tidak akan bisa keluar. Suaranya berat, bergema, seolah berasal dari banyak orang sekaligus. Mereka mundur dengan panik. Bayu, kamu dengar kami? Rina mencoba menyadarkan temannya. Namun, Bayu hanya tersenyum tipis, senyum yang bukan miliknya. Saat itu, simbol di dinding mulai bersinar samar. Dinda tersentak. Ini berarti kita sudah dekat dengan kunci. Mereka mengikuti arah ukiran itu yang menunjuk ke sebuah celah kecil di lantai. Di sana, sebuah lorong lain terbuka, lebih gelap dan lebih dalam. Tidak ada pilihan lain, gumam Kevin. Dengan keberanian yang tersisa, mereka pun turun ke dalam kegelapan. Lorong bawah tanah ini lebih sempit dan lebih mencekam. Dindingnya dipenuhi coretan-coretan aneh, seperti pesan dari orang-orang yang pernah terjebak sebelumnya. Di ujung lorong, mereka melihatnya sebuah meja batu dengan kunci tua di atasnya. Kita menemukannya, seru Aris. Namun, sebelum mereka bisa mendekat, udara di sekitar mereka tiba-tiba berubah. Sebuah suara berat memenuhi ruangan. Langkah kaki berat menggema di lorong. Dari bayangan gelap, sosok prajurit Belanda yang mereka lihat sebelumnya muncul. Kali ini lebih jelas. Wajahnya dipenuhi luka menganga, dan matanya kosong. Dia mengangkat pedang berkaratnya. Kalian tidak boleh mengambilnya. Tanpa peringatan, sosok itu melompat ke arah mereka. Semua berhamburan mundur, tetapi Aris justru berlari ke depan. Ambil kuncinya, sekarang, teriaknya. Kevin melihatnya dengan mata membelalak. Aris, jangan. Namun, Aris sudah memutuskan. Ia mendorong Dinda dan Rina ke belakang, lalu menghadang sosok prajurit itu sendirian. Pedang berkarat itu melayang di udara. Aris menutup matanya, dan dalam sekejap, berak. Lorong bergetar hebat. Sebuah suara jeritan menggema di seluruh ruangan saat cahaya terang tiba-tiba memenuhi tempat itu. Ketika Kevin dan yang lainnya membuka mata, mereka melihat Aris sudah tak lagi di sana.
hanya ada kunci yang bergetar di meja batu, menunggu untuk diambil. Kevin, Dinda, dan Rina berlari keluar dari lorong bawah tanah. Napas mereka tersengal-sengal. Tubuh mereka dipenuhi keringat dingin. Tetapi yang lebih mengerikan adalah kenyataan bahwa Aris tidak ada bersama mereka. "Aris! Aris!" Kevin berteriak, berharap temannya masih bisa mendengar. Namun, yang mereka dapatkan hanya keheningan. Mereka berdiri di tengah aula besar, tempat awal mereka masuk ke dalam bangunan tua itu. Cahaya bulan menembus jendela, memberikan sedikit penerangan pada ruangan yang masih terasa begitu mencekam. "Kita harus cari bantuan," ujar Dinda dengan suara putus asa. Mereka pun berlari keluar dari Lawang Sewu, tidak peduli dengan larangan yang sebelumnya diberikan oleh penjaga tua di pintu masuk. Sesampainya di luar, mereka terengah-engah, tubuh mereka gemetar. Penjaga tua yang tadi memperingatkan mereka langsung mendekat. "Kalian kembali," gumamnya. Namun, wajahnya berubah saat menyadari Aris tidak ada bersama mereka. "Di mana teman kalian yang satu lagi?" tanyanya dengan suara berat. Kevin menelan ludah. Dia menghilang di dalam. Penjaga itu menghela napas panjang, seolah sudah sering menghadapi kejadian serupa. "Sudah banyak yang masuk ke sana dan tidak pernah kembali," katanya pelan. "Lawang Sewu bukan sekadar bangunan tua. Ada dunia lain di dalamnya. Dan jika seseorang sudah terseret ke dalam, hampir mustahil untuk kembali." Dinda menutup mulutnya, air matanya mulai mengalir. "Tidak, Aris masih hidup. Kita harus menyelamatkannya." Penjaga tua itu menatap mereka dengan sorot mata iba. "Kalau kalian melihatnya di sana, jangan coba mendekat. Jangan berbicara padanya. Jika dia benar-benar sudah menjadi bagian dari tempat itu, kalian hanya akan ikut terseret." Kevin mengepalkan tangannya. "Tidak, ini tidak mungkin terjadi." Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu sesuatu telah berubah. Lawang Sewu telah mengambil sesuatu dari mereka. Dan mungkin Aris tidak akan pernah kembali. Beberapa hari berlalu, tetapi rasa kehilangan itu masih membekas. Mereka mencoba mencari informasi tentang kejadian serupa di Lawang Sewu. Dinda menemukan sebuah artikel lama tentang orang-orang yang pernah menghilang di tempat itu. Ada nama-nama yang tidak pernah ditemukan kembali, dan semua cerita selalu sama. Mereka menghilang tanpa jejak, seolah ditelan bangunan tua itu. "Kita tidak sendirian," gumam Rina. "Ada banyak orang lain yang mengalami hal yang sama." Mereka memutuskan untuk kembali ke Lawang Sewu, meskipun rasa takut masih menghantui mereka. Kali ini, mereka datang di siang hari, berharap bisa menemukan petunjuk tentang keberadaan Aris. Saat berdiri di halaman depan, Kevin menatap bangunan itu dengan perasaan campur aduk. Dari luar, Lawang Sewu tampak biasa saja, bahkan indah di bawah sinar matahari. Tetapi mereka tahu ada sesuatu yang bersembunyi di dalamnya. Kemudian, sesuatu membuat Rina terdiam. "Kevin, lihat ke atas," bisiknya. Kevin dan Dinda mengangkat kepala mereka, menatap ke salah satu jendela di lantai atas. Di sana, berdiri sosok yang sangat mereka kenal. Aris. Ia berdiri diam, menatap mereka dari balik kaca. Wajahnya sama seperti terakhir kali mereka melihatnya, tetapi matanya kosong. Kemudian perlahan, ia mengangkat tangannya dan melambai. Dinda mencengkeram lengan Kevin erat. Itu dia. Tetapi saat mereka berkedip, sosok itu menghilang. Mereka saling berpandangan, tidak tahu apakah itu benar-benar Aris, atau hanya bayangannya yang kini menjadi bagian dari Lawang Sewu selamanya. Kevin, Dinda, dan Rina duduk di dalam kereta yang membawa mereka kembali ke kota asal. Mata mereka menatap kosong keluar jendela, tetapi pikiran mereka tetap terjebak di satu tempat. Lawang Sewu. Perjalanan pulang terasa sunyi. Tidak ada yang berbicara, seolah-olah kata-kata tidak cukup
untuk menggambarkan perasaan mereka. Dinda menggenggam liontin kecil di tangannya. Liontin milik Aris yang ia temukan di luar Lawang Sewu sebelum mereka pergi. Itu satu-satunya bukti bahwa Aris pernah bersama mereka. Apa menurut kalian, Aris masih ada di sana? Suara Rina pecah dalam keheningan. Kevin menarik napas dalam. Aku nggak tahu, jawabnya pelan. Tapi aku merasa dia masih di sana. Entah sebagai apa. Mereka kembali mengingat saat terakhir melihat Aris di jendela. Itu benar-benar dirinya atau hanya sekadar bayangan yang ditinggalkan oleh tempat itu? Tak ada yang bisa menjawab. Ketika mereka sampai di rumah masing-masing, kehidupan perlahan kembali berjalan seperti biasa. Namun, malam-malam mereka tidak lagi sama. Kevin sering terbangun dengan perasaan seolah seseorang mengawasinya. Kadang ia bermimpi kembali ke Lawang Sewu, melihat Aris berdiri di ujung lorong gelap, memanggil namanya dengan suara sayup. Dinda mulai mengalami firasat aneh. Setiap kali melewati tempat-tempat yang dulu mereka kunjungi bersama Aris, ia merasa seolah-olah temannya itu berjalan di sampingnya, meski ketika ia menoleh tidak ada siapa-siapa. Rina, yang awalnya berusaha menyangkal semua kejadian itu, akhirnya menyerah pada kenyataan. Suatu malam, saat sedang membersihkan meja belajar, ia menemukan secari kertas yang tidak ia ingat pernah memilikinya. Tulisan tangan di atasnya sangat familiar. Jangan lupakan aku. Tangannya bergetar. Itu tulisan Aris. Dengan air mata menggenang, Rina berbisik pelan, "Kami tidak akan pernah melupakanmu." Misteri Lawang Sewu tetap belum sepenuhnya terpecahkan. Tempat itu tetap menyimpan rahasia kelamnya. Namun bagi mereka, satu hal sudah pasti. Aris mungkin sudah tiada, tetapi jiwanya tidak benar-benar hilang. Ia kini menjadi bagian dari sejarah Lawang Sewu. Dan mungkin jika suatu saat mereka kembali ke sana, Aris masih akan berdiri di jendela lantai atas, melambaikan tangan seperti dulu.